Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikhwan fisabilillah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi bersama channel YouTube kebanggaan umat muslim semuanya, yaitu MBG atau Mimbar Berdiskusi Global ya. MBG ini spesialis menyajikan perdiskusian yang ada di YouTube ini ya teman-teman ya. Terutama diskusi antara praktisi Islam menghadapi praktisi dari kekristenan. Ini santun banget diskusinya ya, walaupun sedikit muter-muter ya, itu warna dari perdiskusian ya teman-teman ya. Tapi saya disclaimer dulu, diskusi ini tidak mencari menang dan tidak mencari kekalahan ya. Ini pure diskusi ya, menunjukkan kebenaran di ajarannya masing-masing ya. Mana yang lebih masuk akal, mana yang lebih masuk logika, lah itulah yang diambil ya teman-teman. Oke, sebelum saya putarkan perdiskusiannya ya, jangan lupa bantu di like, comment, subscribe, dan di share ya channel MBG ini, biar channel MBG ini berkembang, semakin maju, dan tentunya dapat rekomendasi dari pihak YouTube yang sangat-sangat saya hormati. Oke, untuk keseruannya kita langsung lanjut ke diskusinya. Tuhan saya adalah Bapa di sorga. Berantem pula sama Pak Robin nih. Ini jadi saya sama Kristen berantem. Kalau seperti itu bilang. Bagaimana? Saya nggak lagi terkejut itu berada di sini. Gimana? Kalau itu tidak mengakui Tuhan, Kenapa kita lebih tunduk kepada manusia? Itu kan manusia. Saya punya Tuhan Bapa kok. Nggak ada yang bisa memasakkan saya Yesus sebagai Tuhan. Bagi saya enggak. Tuhanku adalah Bapa di sorga. Dan aku diajar untuk berdoa, Bapa kami di sorga. Itu yang diajarkan kepada saya. Ya, yang saya percaya Yesus, yang saya muliakan Yesus adalah sebagai utusan Bapa yang di sorga. Ini dah hidup yang kekal. Ya, percaya kepada Bapa, satu-satunya Bapa yang benar, dan percaya kepada Yesus yang Dia utus. Bapa, Tuhan, Roh Kudus itu satu itu. Satu Gimana? daging. Gimana? Hah? Di sini lagi hujan. Gimana? Bapa, Tuhan, Roh Kudus itu satu. Enggak, itu hanya akal-akal manusia. Enggak ada satu. Dari mana? Pernah dikatakan Bapa? Emang ada orang yang bertemu dengan Bapa? Nih, lihat, Ada yang udah ketemu dengan Bapa. kocak nih, sesama mereka aja berantem. Bahkan rupanya bisa kita lihat. Bahkan wajahnya bisa kita lihat. Kan nggak pernah. Jadi hanya akalan manusia itu. Juga ini firman Tuhan, bukan Yesus yang menulis. Itu fakta kok. Yang menulis siapa? Murid-muridnya. Apakah pernah Yesus menulis itu? Jadi kalau kita tanya di mana Injil yang asli, nggak bakal tahu Kristen. Saya Kristen sejati tahu. Sudah nggak ada lagi 2000 tahun yang lalu. Siapa Injil yang sebenarnya? Injil yang asli Paulus Yusuf, Yesus sendiri. Nah, di mana dalilnya? Ada dalil, nanti akan saya tunjukkan. Banyak Kristen nggak tahu ini dalilnya di mana. Dalam Alkitab. Mana itu? Coba tunjukkan sama saya. Coba. Hah? Tunjukkan sama saya. Kenapa? Kalau saya tunjukkan nanti kamu kenapa itu tidak berubah. Coba dibaca dulu Paulus Yusuf. 2 Korintus 3 ayat 3. Tidak akan pernah saya berubah. Ya, kita baca. 2 Korintus ya. 3 ayat 3 bersama nanti 2 Yohanes 1 ayat 12. 2 Korintus Saya diajar 3. untuk nggak percaya kepada Bible. Benar di sana, ayo. 2 Korintus 3. ayat 3. Pak Robin berapa? 3. 2 Korintus 3 ayat 3. Nah, ini juga saudara-saudara kita biar paham ini. Ini akan saya ungkap. Nih kita baca ya Pak Robin ya. Nih, perhatikan Bu juga. Saya yang bacain biar adil. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada roh batu, melainkan pada roh daging, bukan dengan tinta, yaitu di dalam hati manusia. Nah, baca sambung sama 2 Yohanes 1 ayat 12 Pak Ustaz itu. Nyambung semua itu. Kami diajar dalam kekristenan. Tapi Kristen mempercayai yang ditulis oleh tinta. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-12.
Pak Ustaz Yusuf, 2 Yohanes 1 ayat yang ke-12. Nyambung. Biar jelas ini Kristen-Kristen pada tahu. Terserah mereka mau percaya enggak. Ini firman Tuhan bukan saya. Ini sesama Kristen ya teman-teman ya, debatnya dia. Sesama Kristen aja udah beda paham nih. 2 Gimana? Yohanes 1 kan? Iya, ayat yang ke-12. 12 baik nih. Nah, Pak Robin, sungguh pun banyak yang harus kutulis kepadamu, aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta. Aku tidak mau melakukannya dengan kertas dan tinta, tetapi aku berharap datang sendiri kepadamu dan berbicara berhadapan muka dengan kamu, supaya sempurnalah sukacita kita. Makanya nyambung dengan, coba dibaca lagi Pak Ustaz Yusuf. Ya, 2 Yohanes 2 Yohanes 4 ayat 23. 2 Yohanes 4 ayat 23. Maka kan nyambung. Kami diajar bukan belajar dengan apa? Dengan Bible yang mati ini, bukan. Kami diajar bukan belajar dengan apa? Dengan ya. Betul itu Pak fakta. Robin, betul Pak Robin. Jadi firman yang asli itu adalah Yesus sendiri. Pak Robin waras. Jadi firman yang hidup itu adalah tubuh kami. Nah, sama seperti Yesus. Coba nyambung dalam 2 Yohanes 4 ayat 23. Diajar, nah coba dibaca Pak Ustaz Yusuf. Mohon maaf, saudaraku. Yohanes 4 ayat 23. Bentar. Ayat 23. Kenapa 23? 22 lah. Bentar ya, saya carikan nih. Yohanes 4 Ayat 23. Sampai 24 nih boleh. Ini keren nih Pak Robin. Biar paham Serapi. Hanya menyembah apa dalam Bible Paham dia aja tentang disembah. Bible dia. Sudah diajarkan menyembah ini dalam tentang Bible, Yesus ya. ini. Ya silakan. Ya. Padahal dia bukan pendeta. Nah, ini. ya. Ya. Kata Yesus, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Yohanes Bapa 4, bukan di Pak gunung Yesus. ini dan bukan juga di Yerusalem. Bukan itu. Kamu Yohanes tidak- 4. Yohanes 4 kan? Iya, Yohanes 4 ayat yang ke 23. Yang saya baca dari atasnya, Pak Robin. Oh ya, silakan. Sorry. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ini kata Yesus. Yesus pun menyembah gitu. Nah, Yesus pun menyembah. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Yesus juga menyembah gitu. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, ini ayat Pak Robin. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah akan menyembah Bapa Dan dalam roh selamat datang dan di kebenaran, sebab menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, siapakah Tuhan itu? Sebenarnya Kristen lebih baik menyembah roh daripada menyembah Yesus. Karena dikatakan bahwa Tuhan itu adalah roh. Nah, kalau kita lari secara keadilan ya, kebenaran. Tapi maksudnya itu bukan roh yang disembah. Maksudnya itu menyembahlah kepada Tuhan yang tidak terlihat. Itu maksudnya Pak Ustaz Yusuf. Nah, sama seperti yang dimana oleh kita mesti. Jadi sembahlah Tuhan yang tidak terlihat dalam kebenaran. Ya, Itu maksudnya. Iya, saya setuju. Jangan dengan itu menyembah saya dalam yang kelihatan. Mohon maaf, itu benda mati. Karena firman Tuhan yang hidup itu Pak Ustaz Yusuf bukanlah benda mati. Betul. Bukanlah Bible. Betul, Adalah setuju tubuh itu. dari setiap kami orang-orang percaya. Nah, sama seperti kata-kata menyembah dalam ayat tubuh bahwa penyembah bahwa kebenaran itu adalah tubuhmu. Hari ini dikatakan tadi dari 2 Korintus 3 ayat 3 tadi. Ya, Katakan tadi. saya setuju dengan itu. Saya setuju. Ya setuju, kenapa Kita kau menyembah pertuankan pada yang tidak kita lihat. Nah, kenapa kau pertuankan yang terlihat? Yesus kan pernah terlihat. Sekalipun itu nggak pernah melihat, tapi kan bangsa Yahudi melihat. Nah, begitu yang saya maksud toh. Tapi nggak apa-apa, hidup ini pilihan kok. Silakan itu mempertuankan Yesus selama-lamanya, silakan. Tuhan Yesus Nanti aku tidak baru benda kenal. yang tidak terlihat. Ya, Yesus Makanya nggak pernah di terlihat. dalam Alkitab itu ada. Sekarang gini aja Di itu. dalam Alkitab Kalau itu nggak ada ada. Alkitab, percaya nggak itu ada Tuhan? Kalau nggak ada Alkitab, percaya nggak itu ada Tuhan? Itu aja aku tanya. Begitu semua buat umat manusia, Karena buat Alkitab itu Kristen di pegangan bawah. kita umat Kristen. Sekarang aku tanya, kalau nggak ada pegangan Alkitab, umat Kristen. itu nggak usah Jabir, nggak usah 2 bulut.
Sekarang aku mau tanya, katakan iya jika iya, katakan tidak jika tidak. Nggak usah Kalau buang nggak ada mulut. Alkitab, percaya nggak itu ada Tuhan. Itu aja kuncinya. Saya tidak percaya. Aduh. Hah? Karena di Alkitab baru saya tahu dia penembus Kalau saya. nggak ada Alkitab nggak percaya, berarti itu mengandalkan apa yang terlihat. Ya sudah, mengandalkan apa ya? Ya sudah imanin. Sebelum ada langit dan bumi, Tuhan udah ada apa belum? Saya begitu aja kasih pertanyaan. Saya Sebelum tidak ada langit dan bumi, menyembah yang tidak dengar saya dulu. lihat. Sebelum ada langit dan bumi beserta isinya, Tuhan udah ada apa belum? Jawab. Tuhan udah ada. Nah, Tuhan yang menciptakan jadi kalau langit Tuhan dan udah ada, bumi. kenapa kau pertuhankan yang sebelum ada, sesudah ada langit dan bumi? Kau percaya, jadi ini ganda namanya. Percaya kau sebelum ada langit dan bumi ada Tuhan. Standar ganda ya. Sementara Bapak, percaya Roh juga Kudus kau itu satu sesudah itu. ada langit dan bumi baru ada Tuhan. Jadi ganda sama kau, sama semua kau borong. Standar ganda itu. Sebelum ada langit dan bumi, kau percaya ada Tuhan. Sesudah ada langit dan bumi, percaya juga kau ada Tuhan. Jadi ganda. Jadi percaya kepada yang terlihat, percaya juga kepada yang tidak terlihat. Mbak Hina, Lihat, percaya juga. tadi Anda bilang kalau tidak ada Alkitab, Anda percaya tidak? Tidak. Ah. Kenapa? Karena di Alkitab itu kita belajar. Di situ kita belajar. Kenapa? Dan Jadi kenapa kalau saya nggak ada percaya? Alkitab, kau kalau tidak nggak mau menyembah. saya tidak tahu apa-apa. Jadi kalau nggak ada Alkitab yang tertulis, kau nggak mau menyembah Bapa. Saya menyembah Bapa, Dari mau menyembah Allah, saya menyembah Bapa. Kan? Wah, Saya menyembah Bapa. Macet. Yang tidak terlihat. Karena di dalam Alkitab, jangan kau bilang kau mengasihi aku yang tidak terlihat. Yang kau lihat aja tidak kau kasihi. Itu ada kan firman Tuhan? Jadi jangan Anda bilang Pak saya tidak Robinnya menyembah Tuhan. ngelak. Ini itu. Pak Robinnya ngelak. Nah, kepental. Jadi gini aja bentar. Ustaz, saya pun tidak mau berdebat Kenapa? gitu. Saya tidak mau berdebat gitu. Cuman saya hanya Ya tadi kayak gimana Bu? Saya kan sudah menjelaskan tadi tuh ya Ya. tentang masalah syarat jadi Tuhan, syarat jadi Tuhan sama Anda. iya, Ada- itu kan Ada Tuhan mati dulu lalu bangkit. Ada Tuhan mati dulu lalu bangkit gitu. itu kan itu prinsip Pak Ustadz, itu pengetahuan Bukan Pak Ustadz, tapi prinsip, pengetahuan itu di saya Bibelnya sendiri loh. tidak seperti itu. Saya tidak membantah gitu. Itu pribadi kita masing-masing kan Nanti gitu nggak Pak percaya Ustadz. dengan isi Bibelnya. Inilah. Ini kayaknya nge-lag ini teman-teman ya. Sabar ya, ini nge-lag kayaknya nih. Kita coba tes dulu nih. Ini nge-lag nih. Iya kan gitu. Ya udah kalau anda follower Edis ya, kalau follower Edis nggak perlu kau banggakan di sini ya, bakal malu Saya kamu bukan follower follower atau apa? Tidak. Hadis yang saya lihat- kalaunya tidak lalu kenapa argumentasi membawa argumentasi Edis? Ya karena di situ jelas saya lihat Edis beri semua Bibel isi Alkitab itu sama Pak Ustadz. Jelas saya lihat. Saya karena saya Nah, dari awal sampai akhir. ya udah Tritunggal buang ke tong sampah, percaya juga kan? Let kedepannya berani menunjukkannya, tidak kan? Itu Apanya? hanya potong-potongan Pak Ustadz. Itu hanya Jelas, potong-potongan. Bu, jelas video PT-nya pun banyak. Binatur, kemudian Tritunggal, itu ketong sampah. Nah, Tritunggal buang ke tong Dia sampah katanya. hidup Kata si Edis tuh. dogma Binatur, kemudian Tritunggal, itu ketong sampah asal dia hidup seturut dengan gambar Tuhan Yesus. Dia hidup mengikuti apa yang menurut saya dia akan tetap diselamatkan. Istilah Tritunggal pun nggak ada dalam Alkitab. Iya, makanya saya bilang kalau nggak ada, kenapa kita harus maksakan itu? Orang harus berpaham demikian. Kan itu istilah yang menjembatani ada dalam Alkitab itu. Para bapak-bapak Ini di video yang lain, Bu. Ya. Di video yang lain. Beberapa kali Edis menyuruh membuang Tritunggal itu ke tong sampah, bukan cuma satu video. Kayak gimana?
Ya udahlah Pak Ustadz, berdebat pun di sini nanti nggak minta aku Pak. Berdebat pun di sini kan nggak ada artinya juga, karena Ustadz berhadapan dengan orang bodoh seperti saya gitu. Jadi saya nggak Ya akan kalau bisa merasa membantah Pak bodoh Ustadz. ya Karena kenapa naik saya tidak sepintar Pak Ustadz diskusi? gitu. Gitu kan? Jadi saya hanya membicarakan apa yang saya imani. Kalau bodoh Apa ngapain yang ikut Pak diskusi, Ustadz Bu? imani, ya itu urusan Pak Ustadz. Dan apa yang Pak Ustadz tahu, saya hanya mengimani apa yang saya imani dan yang saya lihat itu yang saya bicarakan, itu aja sih. Itu makanya nggak sembarangan kan? Ya nggak sembarangan. Iya. Kenapa malah bawa-bawa Edis pula? Kenapa malah bawa Edis pula? Masih percaya sama Edis? Saya mau nanya satu Masih hal. percaya Terakhir, sama Edis? Apa? terakhir Pak Ustadz, saya mau nanya. Ternyata dia murid Edis, guys. Nanya Saya mau apa? nanya satu. Banyak juga nggak apa-apa, jangan satu-satu nanyanya. Pak Robin Kalau yang bitin Suaranya nggak ada, Bu. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada, Bu. Nih si ibu ini juga sinyalnya jelek banget, untuk teman-teman. mempertuangkan manusia. Bu, Jelek sinyalnya si ibu ini. Bu. Udahlah, turun saja lah, Bu. Nggak ada suara. Nggak ada suaranya. Hilang dia suaranya, tuh kan terjeda. Itu sinyalnya atau Kenapa lagi nih? apa namanya? Disebutnya itu Macet. kuota kayaknya kuotanya habis dia. Dimacetkan dulu mungkin sama Nah, coba ngomong. Kuotanya habis dia. Nah, ini ada suaranya dah. Coba ngomong. Ini yang Ya kan, Nih bagus. sinyalnya. Oke, dah. Pak Robin buka kamera, Pak. Oke, dah. Pak Robin buka open cam aja, Pak Robin. Nah. Masih percaya nggak sama mau Edis nanya tuh? satu hal Pak Ustadz, karena Ya apa? Silakan. saya udah bilang saya nggak mau lagi berdebat. Itu prinsip saya, prinsip Pak Ustadz ya saya Lah kenapa nggak naik? uruskan gitu. Saya mau Suruh nanya debat tentang dong. satu hal, Pak Ustadz. Kenapa setiap mendengar suara azan itu saya kayak semana ya rasanya? Kayak gimana bilangnya? Kayak hati saya kayak hening gitu, sedih gitu Pak Ustadz. Karena gini Pak Ustadz, saya mau Ya mualaf lah itu masuk sebentar. Islam, Bu. Keluarga dari almarhum mama saya itu Islam semua, haji semua Pak Ustadz. Islam semua. Terus? Nah, jadi kakek nenek saya pun Islam semua. Jadi saya mau cerita sedikit. Kenapa kalau azan maghrib itulah Pak Ustadz? Kayaknya kayak semana ya? Sedih, semana? Kayak hampa lah hati ini Pak Ustadz. Saya mau nanya tentang itu. Saya nggak pernah cerita. Iya. Artinya ada yang hilang dari diri Anda, jati diri Anda hilang gitu. Ketika mendengar azan, lalu Anda hening kayak gitu. Kalau apalagi yang keluarga lain kan Islam semua. Artinya apa? Anda dipanggil untuk menjadi Islam. Betul. Mengikuti keluarga-keluarga Anda yang lain gitu. Gini ya kawan-kawan, 10.000 di sini menonton. Saya orangnya tidak munafik gitu. Saya tidak munafik orangnya. Saya nggak seperti mau itu. munafik. Itu panggilan hati, ya panggilan hati. Mungkin karena keluarga juga ya banyak yang Islam. Gitu. Itu baru dari hati, iya. Dimanapun itu Pak Ustadz, kayak hati saya kosong gitu, kayak
semana ya, kayak walaupun saya senang itu pasti sedih gitu. Ya iya. Kalau Anda dengar azan ya seperti mau nangis gitu. Ada kekosongan dalam diri Anda gitu. Kosongan iman. Makanya panggilan saya- untuk Anda. Ya, Tapi kan saya Kristen Pak Ustadz. ya iya. Ya itu hidayah namanya Bu, hidayah itu. Artinya memang ada pengaruh. Suara azan itu ada pengaruh Hidayah samamu. Ya. Makasih ya Pak Ustadz Gitu. atas pencerahannya. Ya, Kalau ada salah-salah kata saya minta maaf Pak Ustadz. ya Bu, Shalom. Nggak apa-apa. Assalamualaikum. semangat Bu. Sama Pak Ustaz saja, sama saya sama enggak Tuhan. adil dong. Rasa hamba Tuhan. Sama-sama orang Medan kita hamba Tuhan ya. Iya harus adil dong, itu kebenaran. Jangan hanya Iya. Pak Ustaz Suami saja. saya pun orang Batak. Kan Suami saya pun dikatakan, orang Batak. woi, enggak tahu aku Bi. Enggak. Assalamualaikum Pak Ajar Ustadz. gini ya. Ya waalaikumsalam Ibu. Jadi gitu ya. Jadi kita harus belajar. Pasien selanjutnya. Udah kayak Pak Masih banyak pasien kita masih banyak Pak Robin. Ya silakan. Banyak ini. Ada 23 pasiennya masih yang antri. Kita layani. Ini kita pelayanan di sini. Iya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu dengan memberikan Islam, Bang. itu Alhamdulillah, Pak Ustaz. Oke. Abang. Ya, kita cari Kristen dulu untuk diskusi ya. Iya. Salam kenal aja Bang Ustaz. Ya. Salam kenal. Oke. Oke, alhamdulillah sehat selalu Bang. Baik. Syukron jazakallah Bang ya. Sehat selalu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kawan-kawan yang muslim, bapak ibu, saudara-saudariku yang muslim gak usah minta multi gitu ya. Biarkan kawan Kristen yang berdiskusi, yang mau berdiskusi untuk meminta multi. Ya teman-teman, sambil dibantu like, comment, subscribe dan Halo, di-share ya selamat channel malam. MBG ini biar Halo. channel ini semakin berkembang ke Malam. depannya ya. Kita tampilkan diskusi-diskusi yang mengedukasi kita Ya, semuanya ya selamat malam. tanpa ada caci maki ataupun Selamat malam hujatan Pak. ya. Islam atau Kristen Pak? Pak? Halo? Halo. Ya, Pak Gadi Islam atau Kristen? Hilang dia. Hilang suaranya. Sinyalnya kayaknya. Semangat terus teman-teman ya. Kita bentengi akidah Halo, dari selamat malam. kemurtadan. Selamat malam. Nih banyak Apa teman-teman kayak si juga ibu tadi kelakuannya. ya, termasuk teman saya Bang Heran Erik. saya yang kayak gini Kalau heran, ngedenger heran saya azan Pak katanya Robin heran gitu. adem, tenang, nyaman. Halo, selamat malam. hening. Iya, Jadi selamat malam, Abang. Malam. Abang nih Kristen atau Islam, Bang? Kristen, Abang. Silakan dibuka kamera dulu, Bang. Kita ngobrol yuk. Bagaimana ini? Aduh, Baru ada buka musik. TikTok ini, Bang. Bagaimana buka kameranya? Tuh, pencet nyalakan. Nah, kabur. Dikirimin buat buka kamera malah kabur. Malah kenapa ya takut kali sama kamera? Aduh. Halo, selamat malam. Tapi jarang-jarang sih debater Kristen yang mau buka kamera, Selamat malam. mau mengedukasi, jarang-jarang ya. Kebanyakan dia ngumpet. Selamat malam.
Nih Pak Robin ini orang cerdas nih Pak Robin nih. Tapi dia nggak pernah bertanya atau menyerang ke Islam. Halo, selamat malam. Malam. Islam atau Kristen, Bang? Islam. Islam. Baik, Abang, saya mau diskusi lintas agama dulu ya. Biar nyimak dulu Islam di bawah, oke? Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan teman-teman yang Islam gak usah minta naik ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Heran loh saya tuh heran Pak Robin. Orangnya minta multi, Iya. setelah dinaikin diam aja. Mungkin belum ada bahan. Apa gitu loh. Maksudnya tuh apa gitu. Padahal Halo, selamat malam. ngomong aja ya. Ya, halo. Iya, halo, selamat malam Abang. Islam atau Kristen Bang? Kristen Bang. Silakan open cam-nya dulu. Open cam Bang, biar kita saling mengenal ya. Nah gitu, mantap. Bang, jangan ngerokok di ini ya. Enggak ngerokok kan? Enggak. Ya udah, lanjut. Silakan. Mungkin ada yang kita perlu bahas nih. Syarat jadi Tuhan itu harus mati dulu, betul gak? Salah Bang. Oh salah. Kenapa jadi salah? Padahal ada ayatnya. Gimana? Salah ada. Di mana ayatnya Bang? Ya tadi Roma 14. Nih, coba kamu Ayat 9. Roma 14 kamu baca. Iya, 9. Nih. Coba kamu baca. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya dia menjadi Tuhan. Tuhan dilantik gitu. Pak Robin, ada pelantikan Tuhan ini. Pak Robin aja ketawa gitu. Masa Tuhan? Ayo, gimana Bang? Ini memang Iya. Nih. Ya, sebab untuk itulah Kristus telah mati, tuh, dan hidup kembali. Supaya apa? Supaya jadi Tuhan. Jadi Tuhan pencipta dilantik sama ciptaan ya Pak ya? Memang luar Ya biasa. makanya aneh nggak? Aneh kan? Ih. Bukan aneh lagi. Kau sendiri aneh gitu. Tapi Bang, kamu kan katanya kamu tadi Kristen tadi. Bang Purba. Kamu ini Kristen atau bukan sih? Hilang dia. Astagfirullahaladzim, ada aja. Lucu-lucu mereka ini teman-teman ya. Aduh. Parah, lucu-lucu mereka ini ya. Ayo dibantu di like, comment, subscribe dan di share ya biar channel MBG ini ya, dari Kristen ya. Kristen betul, Kristen Tulen. Kristen Tulen. Ada ya, Kristen Tulen ya. Kira-kira naik ke sini ada pertanyaan kah?
Ya, saya mau menjawab pertanyaan Abang. Syarat jadi Tuhan. Iya, harus gimana mati dulu. gimana? Syarat jadi Tuhan harus mati dulu. Roma 14 nomor 9. Kayak gimana? Jelasin sama saya. Coba saya dengar dulu deh. Oke, jadi gini Bang. Jadi dulu ya, sebelum Yesus jadi manusia, dia itu adalah Tuhan, ya kan? Nah, dia itu datang sebagai manusia ke bumi untuk melakukan pekerjaan penebusan. Wah, Dan ini ketika nih, dia ini datang ke berilmu nih. bumi, dia harus menjadi 100% manusia. Yesus yang adalah 100% Tuhan, dia harus 100% menjadi manusia, menggenapi hukum Taurat. Karena kalau dia setengah manusia, setengah Tuhan, itu namanya cheating gitu loh. Makanya dia harus menjadi 100% seutuhnya. Dia bisa buang air seperti kita, dia bisa merasakan sedih, marah seperti kita. Nah, dia bedanya dengan saya adalah dia tidak pernah berbuat dosa. Dia adalah satu-satunya manusia yang tidak pernah berbuat dosa, Bang. Nah, akhirnya setelah dia melakukan penebusan itu, pada hari ketiga dia bangkit. Itulah makanya dia menjadi Tuhan kembali. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Pekerjaan penebusan itu selesai. Begitu, Bang. Jadi yang harus dimengerti itu adalah Yesus adalah anak Bapa, ya kan, turun ke dunia menjadi manusia utuh 100%. Gitu, Bang. Makanya dia bangkit lagi, hidup pada hari yang ketiga dia bangkit. Itu dia menjadi Tuhan tuh maksudnya dia kembali ke posisi semulanya. Karena posisi dia yang adalah Tuhan direndahkan sementara lebih rendah daripada malaikat-malaikat di surga. Demi apa? Demi kita. Karena kita semua sudah berdosa. Dan gak ada satupun dari 8 miliar orang di dunia ini yang bisa menebus dirinya atau dosanya. Makanya dia harus datang sebagai manusia. Begitu, Bang. Makanya di situ berkata, dia bangkit, dia menjadi Tuhan. Gitu loh, Bang. Oh, dia menjadi Tuhan. Pak Robin mau tanggapin, Pak Robin. Saya tanggapi. Pak Robin kan Jadi, juga Kristen. Seru nih. Ya. Shalom saudaraku. Jadi manusia itu Tuhan ya? Yes. Yes. Mantap. Bantal dulu bilangan 23. Tolong. Bilangan 23 ayat 19. Bantal lah ini. Udah besok-besok Coba baca, Bang. lagi. Bilangan Coba baca, 23 saya lagi nggak ada Alkitab ini. Aduh. Ambil handphone orang. Gak apa-apa, saya yang Iya. bukain ya. Dia katakan Biar berjalan diskusinya. itu adalah Tuhan. Oh, berarti manusia itu Tuhan ya? Oh, mantap ini. Nih, Nggak tahu pengajaran dari mana ini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Tuh. Ini lebih akurat Jadi- bagi iman saya daripada iman saudara Jadi saya. jadi Allah bukanlah manusia. Kalau mau dibantah silakan dibantah. Yes. Nggak usah Jadi saya firman jawab. ini, ya jadi firman Gimana? ini sedang berkata ini begini loh, ya. Yesus itu bukanlah manusia, betul. Dia itu nggak bisa berdusta, dia itu nggak bisa melakukan dusta seperti kita, begitu kan? Masakah ia begini-begini begitu? Jadi dalam arti itu keilahian Tuhan itu sekarang dia menjadi manusia, Bang. Gitu loh. Ini bukan Yesus, ini Allah ini. Nah, makanya bukan kan Yesus, sekarang ini gini Allah. loh, Allah kan bukan abang kan bukanlah belum manusia. mengerti Kristen seutuhnya gitu loh. Ya betul. Kalau kita manusia kan kita bisa berdusta, kita bisa berbohong, ya kan? Kita bisa melakukan kekurangan-kekurangan itu, tetapi Tuhan itu ya atau Allah itu sempurna 100%. 100% sempurna, tidak bercela, tidak berdosa. Makanya dia datang sebagai manusia. Gitu loh, Bang. Nah, dia Bukan datang menurut sebagai manusia. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia juga dia sehingga ia menyesal. Itu nama Tuhan, nggak ada Tuhan itu jadi manusia. Yang di bawah Itu saudara kitabmu pribadi, sendiri loh. Maklum saya.
Pengajaran saya dulu seperti yang disampaikan saudara begini. 30 tahun saya mempelajari Ya, itu. gimana? Ya, Gimana? seperti yang kau katakan barusan. Saya tidak akan undur dari perkataanku seperti yang kau katakan barusan. Tidak akan undur. Tapi ternyata kelihatan setelah Tuhan pilih saya baru ada perubahan. Jadi kalau memang saudara belum perubahan apa? Ya, Berarti kamu ini Kristen atau apa? saya Kristen sejati. Tidak akan pernah berubah. Terus Ya. sekarang apa yang kamu yakini? Yang aku yakini adalah Bapa yang bertata Apa? dalam Bapa kenapa? Ya, Bapa itu yang menjadi Tuhan, bukan Yesus. Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yes. Itu aku percayai. Betul. Berarti percayai. bisa nggak Anda sampai kepada Bapa tanpa Yesus, saya tanya? Iya, makanya kita harus belajar seperti manusianya Yesus supaya kita sampai kepada Allah yang Maha Pencipta langit dan bumi atau kepada Bapa. Begitu. Makanya bisa nggak kamu mencapai kepada Bapa tanpa penebusan Yesus? Yesus selama-lamanya, kau nggak sampai kepada Bapa. Ya, Bisa sampailah nggak kau mencapai kepada Bapa tanpa Yesus? bisa menurut perbuatanku. Nah, perbuatan baik kan? Enggak, bukan perbuatan baik. Menurut perbuatanku sesuai dengan kehendak Bapa. Banyak orang baik. Apa perbuatanmu sesuai kehendak Bapa? Apa perbuatannya itu? Oh, kehendak Bapa sesuai menurut Bapa itu mempercaya Bapa satu-satunya Bapa yang benar dan mempercaya. Ini saya kasih tahu nih, ini firman Tuhan nih. Inilah kehendak Bapa, yaitu kamu percaya kepada yang diutusnya, yaitu Yesus Kristus. Barang Ya. siapa percaya kepada Anak, memperoleh hidup kekal. Makanya Ya. Bang, kamu itu sudah disesatkan. Kamu itu sudah jauh Justru dari yang Anda paling yang jauh. sesat. Gitu. Dari mana kau tahu? Emang kau Tuhan? Iya, kau baca firman Kau Tuhan bisa karena baca. di situ Kau tertulis berdebat dengan saya. karena Emang Tuhan? firman Tuhan adalah ya dan Sekarang amin. nggak usah masalah firman Karena Tuhan. kalau Kau di luar masalah sana firman. ngarang-ngarang. Karena Sekarang kau kamu Tuhan. mengarang. Barusan Sekarang kau saja Tuhan apa kamu enggak? mengarang. Gak usah mengarang, Kamu anggar mengarang. di sini. Kamu bilang kehendak Bapa Nggak usah perbuatan banyak kamu. itu aja Apa perkataan perbuatan mengarang. kamu? Gak usah mengatakan kamu. Itu perkataan manusia. Saya nggak akan pernah mengandalkan manusia. Terkutuk nanti saya. Ya, Betul saudaraku. sekali. Siapa yang suruh kamu Sekali, nggak usah mengandalkan dibetulkan. Saya manusia? nggak perlu betulkan. Saya nggak perlu betulan dari kamu. Urus aja dirimu. Ya, jangan marah-marah. Udah. Enggak, aku gak marah. Aku begini, aku udah berbicara. Ini tanya mau tahu Yusuf. Aku tegas. Makanya melihat saya dari kasih awal. tahu. Kamu Kau tahu hanya nggak kehendak menghakimi Bapa itu saya. apa? Taunya apa? Menghakimi saya. Itu kau tahu pelajaranmu. Kamu tahu nggak kehendak Bapa itu Nggak usah apa? kamu Baca tahu. Kau dulu usah dong. belajar dari saya. Saya nggak perlu tahu dari kamu. Udah. Nah, katanya Udah. kamu mau Jangan belajar. paksakan. Saya nggak perlu tahu dari pengetahuan kamu. Itu pengetahuanmu yang dulu yang saya pengetahuan. Bukan pengetahuan saya, ini firman. Iya, firman yang kau sampaikan juga saya perlu tahu. Ada firman yang menyampaikan aku, Roh Kudus. Gak perlu dari kamu. Nah kan ribut sesama Kamu mereka terlalu itu. Firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu, firman Tuhan yang berasal dari kau andalkan kekuatanmu itu. Kehendak Bapa yaitu hendaklah Bukan kehendak kamu Bapa, itu percaya kehendak kepada yang sendiri. diutusnya, Jangan kau yaitu Yesus. Kamu baca di Yohanes 6 ayat Kau ambil itu 40. bukan Bapa. Sebenarnya itu kehendakmu, sama seperti saya dulu. Itu kehendak saya. Terkutuk saya nanti. Nih saya bacakan sekali lagi, tunggu dulu, santai, santai, Santai. Kalau kamu ada Roh Kudus, Boleh kamu santai. akan santai. Gak usah kau Kalau ajar, gak kamu usah ada Roh santai. Kudus, Kau kamu udah akan santai belum? santai. Kau udah santai apa Santai. belum? Nah, kalau santai belum? Saya bacakan Yohanes 6 ayat 40. Saya nggak usah percakapan. Sebab inilah Bacakan kehendak itu. Bapakku, Tidak ada nggak perubahan yaitu dalam dirimu. supaya setiap Tidak orang ada yang nggak perubahan melihat dalam Anak dirimu. dan yang percaya Jangan, kepadanya jangan ini. Oke, beroleh gini, hidup yang baik. Ribut Baik. sesama mereka guys. Stop dulu. Pak Robin dan Bang Ini Bang parah Inggil, ini. ya. Jangan gontok-gontokan Ya, ya. suaranya, karena nggak akan Betul, ada betul. yang bisa kita Parah. tangkap dari suara Anda. Iya. Kita mendengarkan apa, dan penonton pun juga menonton apa jadinya, mau mendengarkan apa, nggak ada ilmu atau wawasan yang diserapkan gitu. Jadi gini, apakah kalian mau saya timer aja 2 menit gantian? Di timer aja lah. Boleh, setuju. Nah silakan Pak Robin dulu, karena Pak Robin lebih Oke. tua. Pak Robin dulu Nggak ya. usah masuk masalah sok tua lah. Nggak usah masuk tua. Nggak, jangan sok alim di sini. Saya udah tahu. Tersinggung dia dibilang tua. Saya udah tahu maksudmu. Pak Silakan. Robin, nggak apa-apa ya Pak Robin. Tua Pak sekali, Robin, kamu silakan. aliran apa ini? Iya. Udah Aliran kamu apa? diam dulu. Nggak boleh ini. Nggak boleh ngomong. Silakan Pak Robin. Iya.
Jadi kau itu jangan memperming saya. Apapun kebenaranmu saudaraku, lakukan kepada pribadimu. Tunjukkan dulu. Betul itu. Nanti aku bisa lihat dari buahnya. Itu. Kau bisa berkata gini kan, kangkung genjer. Kangkung genjer. Emang kau pikir di atas gunung masih ada gunung? Jangan tertawa sama saya. Jangan kau membenarkan saya, nggak perlu. Saya nggak perlu pembenaran dari manusia. Ada Bapak yang membenarkan saya. Ya, kau mengajari itu pengajaran saya dulu saudaraku. Makanya kau bagi kepada aku. Sekarang pengajaran ilahi lah bagi kepada aku yang tidak terlihat. Ya, kalau itu baru aku yakinin. Jangan gini-gini, nggak usah gini-gini. Jadi makanya, saudara aku belajar. Kalau mau menyampaikan aku, jangan sampaikan pengajaranmu itu kepada aku. Kalau mau kau sampaikan kepada aku itu silakan, sama yang lain silakan. Sama aku jangan. Saya udah pahamin itu kok. Jadi kau mau ajarin saya, mau ngajarin ayam bertelur. Ya sementara dirimu sendiri selumbar di mata saudaramu, selumbar di matamu sendiri nggak pernah kau lihat. Selumbar di mata saudaramu kamu lihat, mohon maaf. Tetapi balok di matamu sendiri nggak pernah kau lihat. Nah inilah karaktermu. Belajar dulu dari diri sendiri. Aku belajar dulu dari diriku sendiri. 30 tahun saya pelajari ilmu ini. Ilmu teologi, doktrin teologi, doktrin gereja. Saya lah pembantah gereja-gereja, terutama gereja terbesar di Indonesia ini. Kenapa? Mengatakan perpuluhan, memaksakan perpuluhan, mengatakan persembahan, sementara dalam firman Tuhan itu dilarang. Jadi saudara masih dalam kalangan itu. Iya. Menyatakan kebenaran saudara kepada saya, yang nggak bakal nyambung. Betul. Saya memahami ini kebenaran firman itu secara ilahi, secara tidak terlihat. Iya. Aku diajar menyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan. Artinya itu menyembah dalam yang tidak terlihat, Pak Ustaz Yusuf. Iya. Jadi aku juga diajar untuk mempercayai yang Maha Kuasa itu sekalipun tidak pernah melihat. Nah itu yang Maha Kuasa yang benar. Itu yang benar. Itu dalam Ibrani 11 diajar aku untuk mengimani itu. Itu artinya iman. Berbahagialah bagi kamu yang tidak pernah melihat, mereka percaya. Nah itu iman itu. Wes, baik. Yo, bantah tuh Pak Robin. Nah, silakan. Lucu ini, konten. Terjeda. Giliran disuruh ngomong terjeda. Bang? Habis ya waktu. Tuh kan, malah kemana dia? Sinyalnya malah ini hancur dia. Macet-macet kamu. Sinyalnya itu keganggu dia. Entah apa yang ngeganggu sinyalnya tuh. Bang. Kamu macet itu. Terdengar? Nah, sinyalnya jelek itu dia. Belum. Saya ulang waktunya, saya ulang. Kedengaran saya ulang suara waktunya saya sekarang. Macet tadi, saya ulang waktunya. Bentar. Macet-macet guys. Sekarang udah. Yuk, bantu di like, komen, subscribe dan di share ya channel MBG ini teman-teman. Jadi begitu tadi. Macet-macet itu dia. Sinyal dia. Saya dengar dari sinyalnya putus-putus itu. Macet bang. Masih macet itu. Harusnya dia cari yang baru. Bang, maka benerin jaringannya dulu, macet-macet. Anda patah-patah, macet-macet gitu. Maka dia karena udah emosi dia begitu dia jadi macet-macet jaringannya. Saya enggak udah emosi jadi macet-macet. Lucu. Macet bang jaringannya. Kacau ini, enggak benar ini. Mungkin dia lagi marah-marah tuh, wanti-wanti nah gitu. Wanti-wanti dia lagi marah-marah, tapi nggak taunya di TikToknya macet gitu. Beragam. Ya. Kacau. Benerin jaringannya. Ini banyak kali pasien malam ini Pak Robin. Aduh. Jaringannya belum ngantuk Pak Robin? Belum. Masih segar. Kalau untuk melayani masih segar. Terserah mereka menilai apa, saya seperti apa. Lagi. Kita dikasih kebebasan kok. Kacau ini. Tapi itulah. Kita selalu semangat ya untuk menyampaikan kebenaran ini teman-teman ya. Bang. Jangan sampai kita lelah. Merah ya. Jaringannya nih. Tuh, jaringannya merah. Parah ini dia. Berarti nggak diizinkan dia, Bra. Nggak diizinkan, benar. Kayaknya belum bayar tagihan WiFi abang ini. Iya. Belum bayar tagihan WiFi kayaknya. Kacau. Aduh, makanya. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi mereka ini emang masih kebingungan dengan konsep ajarannya sendiri ya. Nah tadi yang di awal si ibu ini alhamdulillah ya, ketika dia mendengar suara azan katanya ya,
nyaman, tentram, tenang gitu ya mendengar suara azan ini. Ya mungkin ini salah satu dari bentuk hidayah ya, hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya kepada si ibu ini ya. Kita doakan aja semoga si ibu ini tercerahkan ya setelah diskusi ini ya, dan si ibu ini mendapat hidayah dari Allah, karena hidayah ini kan free will milik Allah ya. Kayak teman saya guys, teman-teman, saya cerita sedikit. Teman saya ini namanya Erik Estrada namanya ya, namanya Erik Estrada. Ketika dia ngobrol sama saya di Komal ya, ketika dia ngobrol berdua sama saya, kata dia, kenapa ya Kang, ketika saya sedang merenung gitu ya, jam 1 malam, jam 2 malam, padahal belum waktunya adzan, suka terngiang-ngiang gitu ya, suka terdengar suara azan, kata dia, terdengar suara azan gitu, kayak di mana gitu, enak banget suara azannya. Di situ dia dapat ketenangan, teman-teman. Mendengar suara azan ini, di situ dia dapat ketenangan. Itu lama tuh, ada sekitar 2 bulan tuh diskusi sama saya dari bulan puasa kemarin ya, tahun 2026 berarti ya, 2 bulan tuh terus gitu kan bertanya ke saya. Akhirnya suatu saat kita tukeran nomor WA sama si Bang Erik ini. Akhirnya kita tukeran nomor WA tuh. Nah setelah tukeran nomor WA, konsultasi si Erik ini masalah Islam. Ternyata si Erik ini punya ruko ya, punya kios di Sukabumi ya, punya kios Sukabumi. Dia punya anak buah, anak karyawan. Dia punya karyawannya ini seorang muslim. Karyawannya ini santri juga. Setelah konsultasi sama saya, dia juga sering bertanya-tanya ke santrinya itu. Dan alhamdulillah kemarin setelah Idul Adha, dia masuk Islam, dia bersahadat. Bersahadatnya ini di salah satu pesantren yang ada di Sukabumi. Masya Allah, diantar sama si santri ini, si karyawannya ini. Masya Allah kan, alhamdulillah kan. Nah yang kayak gini teman-teman, kayak si ibu tadi, katanya dia mendengar azan itu tenang, nyaman, tentram gitu kan, damai gitu ya, hening. Nah ini mungkin salah satu bentuk ya, bentuk ketika dia mendapat hidayah di sini ya, mendapat hidayah. Kalau ini terus terjadi, insya Allah si ibu ini, kalau menurut saya ya, insya Allah kita belajar ke Bang Erik tadi, Bang Erik Estrada tadi, insya Allah akan dapat hidayah. Karena apa? Karena hidayah itu kita nggak tahu datangnya kapan, di mana, ke siapa gitu kan. Itu free will milik Allah Subhanahu wa taala, hidayah itu ya. Kita sebagai manusia tidak bisa memaksakan orang untuk masuk Islam nih. Ayo masuk Islam kau, masuk Islam. Nggak bisa kita. Nggak boleh, nggak diperbolehkan di agama kita ya teman-teman ya. Seperti itu. Mungkin kalau di sebelah diperbolehkan tuh. Karena apa? Karena ada organisasinya, yaitu misionaris. Ada organisasinya yang mewadahi mereka untuk menjajakan agamanya ke orang-orang muslim terutama, karena mayoritas di Indonesia ini Islam kan ya. Jadi mereka fokusnya ke Islam aja terus, dijolin misionaris, indomisasi lah sebagainya lah. Termasuk yang di Jakarta kemarin kita datang ke sana, yang di Cianjur juga kita datang ke sana. Ternyata mereka banyak korban dari misionaris itu, bukan karena ketuhanannya, bukan karena konsep ketuhanannya, tapi apa? Ekonomi. Karena ekonomi teman-teman. Kebanyakan orang-orang yang murtad itu yaitu antara perut dan di bawah perut. Nauzubillahi min dzalik ya. Ini banyak yang terjadi ya. Banyak hal-hal yang harus kita jaga di sini. Yaitu terutama itu ekonomi dan hamilisasi, pacarisasi, nikahisasi, pura-pura mu'alaf, pura-pura masuk Islam. Akhirnya apa? Kembali lagi anak istrinya dibawa murtad. Nah, itu banyak itu kejadian seperti itu. Nauzubillahi min dzalik ya. Semoga keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita tidak ada yang jadi korban seperti itu. Oke, hanya itu yang bisa saya tampilkan buat teman-teman semuanya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan, ini hanyalah perdiskusian ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.